Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang yoga postnatal. Kita share screen ya untuk materinya. Mungkin ada beberapa yang sudah belajar tentang yoga postnatal ya. Sebelumnya kita sudah pernah belajar tentang yoga hamil. Kemudian untuk saat ini kita belajar tentang yoga postnatal atau yoga nifas. Jadi ada berbagai macam yoga. Kebetulan karena saya mampu untuk mata kuliah nifas di sini, maka kita belajar tentang yoga postnatal atau yoga nifas. Nanti masih ada lagi yoga bayi, kemudian yoga kids ya yang biasa kita sering baca atau pernah dengar, ada yoga postnatal, yoga kids, yoga hamil. Nah, banyak sekali macamnya. Nah, apa saja yang akan kita pelajari untuk yoga postnatal hari ini? Oke, sebelumnya yang pernah belajar tentang yoga postnatal, kenapa ya kok gerakannya sama ya? Atau kenapa kok hampir sama dengan yoga hamil ya? Gitu. Pada prinsipnya yoga postnatal atau yoga nifas itu sama dengan yoga hamil, hanya waktunya saja yang membedakan. Ya, nah capaian pembelajaran yang akan kita peroleh nanti, yang akan kita lakukan setelah mengikuti perkuliahan ini, harapannya nanti bisa menjelaskan manfaat apa saja yoga pada ibu nifas, kemudian indikasi dan kontraindikasi yoga pada ibu nifas, serta bisa menentukan asanas atau gerakan apa yang tepat untuk ibu hamil, mohon maaf, untuk ibu nifas ya. Nah, yoga sendiri merupakan cara yang bagus untuk membantu tubuh dan pikiran ya sembuh dari tekanan fisik dan mental saat melahirkan. Jadi ibu yang mungkin pertama kali hamil, kemudian pertama kali melahirkan, otomatis dia punya cerita yang lebih ya dibanding ibu yang sudah punya pengalaman hamil dan melahirkan. Nah, tentunya di situ ada apa ya, tekanan bukan cerita tadi ya tentang tubuhnya kok berubah, kemudian pikirannya kok bisa seperti ini, kok jadi seperti ini, kemudian ada tekanan fisiknya, mental juga mungkin selain dari dalam diri mungkin dari lingkungan, keluarga. Nah, itu sangat mempengaruhi ya. Nah, tentunya di sini berbeda-beda antara perempuan satu dengan yang lainnya atau ibu satu dengan ibu yang lainnya, itu pasti berbeda-beda ya, nggak bisa disamakan ya. Oh, setelah ini pasti normal, setelah hamil bersalin pasti semuanya normal, belum tentu ya. Tergantung kondisi pasien ya, tergantung kondisi fisik mental seseorang, sehingga nantinya masa pemulihan juga akan mempengaruhi dari proses hamil, bersalin, kemudian pemulihan, itu akan ada keterkaitan ya. Tergantung apa sih, gimana sih proses persalinannya, pervaginam, sesar, itu juga akan mempengaruhi. Kemudian pengalamannya tadi yang saya sampaikan, ibu yang hamil bersalin yang pertama itu pasti berbeda dengan ibu yang sudah punya pengalaman yang kedua atau mungkin yang ketiga ya. Kemudian lamanya persalinan, trauma perineum, ya dijahit apa enggak, kemudian ada jahitan banyak atau enggak, ya biasanya ibu yang habis bersalin, Bu dijahit enggak Bu, jahitnya berapa Bu, pasti seperti itu ya. Kemudian tadi lama persalinan, semakin lama biasanya akan semakin stres, kok nggak lahir-lahir, keluarga udah menantikan gimana, udah buka belum, udah lahir belum, gitu pasti itu akan menjadi suatu tekanan ya dalam diri. Nah, setelah bersalin, seorang ibu biasanya akan merasakan kebahagiaan ya karena sudah plong, udah lahir bayinya. Sudah
melewati semua ketidaknyamanannya. Jadi udah berakhir gitu ya. Tinggal gimana caranya pemulihan, membesarkan bayinya yang dilahirkan. Nah, itu PR selanjutnya. Ya, setelah proses kehamilan dan persalinan membutuhkan banyak energi dan pikiran, ibu membutuhkan waktu khusus untuk mengembalikan tubuh dan pikirannya seperti sedia kala. Butuh waktu lagi ya Bu ya untuk pemulihannya. Salah satunya setelah nanti ibu bisa kembali beraktivitas, ibu sudah boleh olahraga. Nah, ini adalah jenis olahraga yang bisa dilakukan pasca persalinan, ada jalan kaki, nggak hanya pas hamil aja ya ternyata. Pas setelah melahirkan atau nifas pun bisa berjalan kaki. Ya, nggak di rumah, mungkin keliling komplek, nah, masih bisa. Mungkin jalan-jalan ke tetangga. Nah, atau kita sudah bisa beraktivitas jalan itu sudah bagus sekali ya untuk hari pertama ibu bersalin persalinan. Kemudian jalan cepat, jogging, berenang, bersepeda, yoga, senam. Nah, yoga tersebut di sini ya. Salah satu olahraga yang bisa dilakukan oleh ibu pasca persalinan adalah yoga. Kemudian kita belajar pengertian yoga di sini ya. Kenapa sih kok butuh yoga? Kenapa sih? Apa sih itu yoga? Nah, karena aktivitas yang dapat menyegarkan kembali tubuh dan pikiran ibu pasca persalinan. Itulah salah satu pentingnya yoga ya. Postnatal yoga merupakan aktivitas yoga dengan cara bergerak mengalir. Kemudian diperlukan juga bagi ibu pasca persalinan yang sehat dan boleh melakukan aktivitas yoga lagi. Apa sih yoga tadi ya? Yoga itu adalah yuj atau union atau penyatuan. Nah, ini berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, penyatuan, bersatunya tubuh, pikiran, jiwa, spirit, semangat, kemudian nafas, ya, semua disatukan. Jadi menyatu. Yuj, gitu ya. Terus Kenapa kok yoga? Kenapa bukan olahraga yang lain? Nah, silakan. Tadi banyak sekali ya macamnya yang kita sebutkan olahraga yang bisa dilakukan oleh ibu nifas. Tapi di sini kita belajar apa sih yang membedakan yoga dengan yang bukan yoga. Nah, yang pertama untuk yoga. Yoga itu bersifat statis ya. Satu posisi dipertahankan beberapa saat kemudian diulang ya. Satu posisi dipertahankan, hitungan ke inhale, exhale, biasanya 7-8 kali, kemudian baru pindah ke posisi yang lain. Kalau bukan yoga gimana? Ya, repetitif ya, gerakannya diulang-ulang. Kalau yoga cuma satu, tetapi satu posisi dipertahankan beberapa saat, ya, pengulangan nafasnya beberapa saat. Kalau yang bukan yoga, repetitif atau berulang-ulang. Kemudian kalau yoga itu efek latihan mempengaruhi banyak organ atau sistem fisiologi. Kalau yang bukan yoga berefek muskular, ke otot nih, berpengaruh pada perkembangan otot. Nah, apa biasanya? Mungkin teman-teman sering aerobik. Aerobik itu iramanya ya. Kita udah tahu yoga gerakannya berulang-ulang ya. Nanti diulang lagi kayak gitu ya. Nah, efeknya ke otot biasanya kalau yang bukan yoga. Kalau yang yoga itu ke seluruh tubuh ya, banyak organnya. Semua itu pasti akan berefek. Kemudian untuk yoga itu anabolik ya, gerakan sinkron dengan pernafasan sehingga suplai oksigen selalu cukup. Jadi kita pasti mempertimbangkan atau mengutamakan nafas. Yuk, tarik nafas panjang, satukan pikiran, lah ada sinkronisasi ya, penyatuan tadi ya. Kalau yang bukan yoga itu katabolik ya, memerlukan banyak energi, terjadi utang oksigen yang mengakibatkan kelelahan. Jadi kadang setelah kita selesai senam, aerobik itu pasti ngos-ngosan ya, ngos-ngosan capek. Nah, itu yang dirasakan karena memang dia butuh energi banyak, kemudian utang oksigen tadi ya, ngos-ngosan itu tadi. Kemudian kalau yoga itu subjektif ya, membuat peyoganya cenderung introvert dan menguasai diri. Oh, saya itu seperti ini, kekurangannya seperti ini, mungkin nafas saya kurang seperti ini, gerakan saya seperti ini, tubuh saya cenderung seperti ini. Jadi kita akan menguasai diri sendiri. Kalau selain yoga itu objektif, mengarah ke ekstrovert dan kompetitif. Wah, dia bisa, aku harus bisa. Nah, kayak gitu biasanya. Kemudian sedatif atau menenangkan ya.
uh, kita lebih ke apa ya, duniawi gitu ya. Kemudian aktif, kalau yang tidak yoga itu aktif, menggembirakan ya. Kalau yoga itu menenangkan pada dalam diri kita, itu membuat tenang. Kalau yang di luar yoga itu menggembirakan. Setelah senang biasanya kita akan gembira. Seperti itu. Ekstramunden, penjernih pikiran tadi ya, lebih ke duniawi, ekstramunden ya. Jadi kita akan memikirkan duniawinya kita. Kalau yang bukan yoga, selain bersifat duniawi, dia munden ya. Jadi hanya bersifat duniawi saja. Kalau yang ekstramunden atau yoga itu lebih ke duniawi, juga mencernihkan pikiran. Tujuan kita belajar untuk yoga postnatal yaitu memulihkan dan mengencangkan otot-otot perut dan panggul. Nah, nanti teman-teman setelah belajar yoga, terutama di yoga, kemarin yoga hamil sudah belajar, sekarang yoga nifas kita belajar. Gimana sih yoga nifas ini? Tujuannya apa sih? Nah, salah satunya memulihkan dan mengencangkan otot-otot perut dan panggul. Tadi setelah persalinan, proses persalinan membuat otot perut dan panggulnya mungkin melebar, kemudian tambah besar. Biasanya panggulnya itu, ini ya, kok panggulnya jadi perutnya seperti ini, panggulnya begini. Nah, kadang kita lebih tahu dirinya berubah setelah bersalin, bahkan hamil pun berubah. Ya. Kemudian bisa juga mengontrol mixing, jadi buang air kecilnya kita bisa kontrol lagi ya. Kita belajar gerakannya nanti di senam sama di yoga nifas. Kemudian mengurangi diastasis recti atau peregangan otot perut. Nah, bisa dilihat gambar ini ya, kita tahu ada normal abdomennya seperti apa. Ini gambarnya bahwa normal abdomen itu bagus ya, semuanya ototnya masih tersusun bagus. Tapi setelah hamil mungkin melahirkan, nah ada peregangan di sini. Jadi jarak jedanya semakin banyak ya. Kalau 1-2 jari itu masih normal, harapannya nggak sampai 3 jari ya. Nanti kalau 3 jari kita lebih ekstra lagi mengembalikan supaya kembali lagi ke normal abdomen tadi. Caranya gimana? Yuk, olahraga, salah satunya yoga tadi. Gitu. Kemudian manfaat, kita belajar manfaat, apa aja sih manfaatnya? Tadi menguatkan kembali otot panggul, otot perut, posisi kembali tulang panggul ke posisi yang benar dan baik. Nah, tadi yang biasanya hamil bersalin merasakan nyeri panggul, nah ini bisa kembali lagi biar nggak nyeri, keluhan-keluhan satu persatu hilang. Merilekskan, menyamankan kembali sekitar leher dan kedua bahu ya. Otomatis kita melakukan pemanasan dulu ya sebelum melakukan gerakan inti. Kemudian memperbaiki postur, betul. Tadi yang ibu hamil melahirkan, hamilnya terlalu besar, biasanya ototnya atau badannya terlalu membungkuk atau membusung, nah itu bisa kembali lagi. Kita harapkan kembali semua postur tubuhnya ke posisi normal. Meningkatkan kesehatan tubuh dan daya tahan tubuh, kemudian mengurangi stres dan ketegangan tubuh, kemudian kembali menghadirkan relaksasi di dalam tubuh. Ibunya akan lebih nyaman, lebih rileks lagi, lebih tenang ya menghadapi nifas ini. Kemudian menambah kesabaran dan ketenangan dalam diri. Ya, lebih sabar lagi, atur nafasnya, kenali dirinya, seperti itu ya. Membuat ibu pasca bersalin menjadi lebih bahagia menjalani peran barunya, sehingga bonding ibu dengan bayinya akan lebih baik. Kemudian membantu mengembalikan ke bentuk tubuh semula tadi ya. Gimana caranya supaya PR-nya tadi banyak berubah anatomi tubuhnya selama hamil. Nah, persalinan selesai, PR di nifas mengembalikan ke bentuk semula. Kemudian memulihkan kondisi area perut dan panggul. Tadi area perut yang berubah, panggul juga banyak berubah ya. Mengurangi pegal dan nyeri otot setelah melahirkan, karena saat melahirkan itu banyak energi, power ya. Kita mengejan, kemudian prosesnya itu sangat menguras energi ya. Otot-ototnya banyak yang sakit biasanya di situ. Nah, setelah melahirkan
Harapannya semua kembali ke normal, mengurangi pegal, nyeri-nyeri otot selama melahirkan. Meningkatkan energi dan stamina, jadi ibunya harus semangat mengurus bayinya tadi. Ya gimana caranya? Yuk, yoga. Membantu menurunkan berat badan, oh bisa ya Bu? Bisa. Ya itu tadi, karena kita akan lebih kenal diri sendiri tadi. Meningkatkan kadar hormon endorfin, merasa bahagia. Ya endorfinnya lebih banyak, dia lebih bahagia lagi, estrogennya meningkat, oksitosin meningkat, gitu harapannya. Mengurangi stres, mencegah depresi usia melahirkan. Usai melahirkan, membuat tidur lebih nyenyak. Betul, saat yoga, setelah yoga itu biasanya kita akan lebih nyenyak saat tidur, lebih rileks ya. Membantu mengatasi inkontinensia urin, yaitu kondisi yang membuat ibu sulit untuk menahan buang air kecil. Nah, gimana Bu caranya tadi? Salah satu manfaat juga tadi bisa mengembalikan proses untuk buang air kecilnya lebih baik ya. Karena apa? Salah satunya bisa mengencangkan lagi vaginanya. Ya, mixingnya kita perbaiki lagi. Gitu. Kapan kita boleh melakukan yoga exercise-nya kapan nih? Boleh mulai lagi back to the mat, ya kembali ke matras ya. Boleh melakukan peregangan lembut sampai ada penurunan substansial dalam perdarahan. Ya, ini dari hari ke hari kan otomatis darahnya yang keluar kalau ibu nifas akan berkurang ya. Kalau cuman sekedar peregangan lembut aja, pemanasan pendinginan, pemanasan kepala, tangan, kaki itu diizinkan. Tetapi untuk mulai yoga full itu untuk ibu hamil yang sudah bersalin normal per vaginam itu sekitar 4 minggu postpartum hingga 12 minggu. Jadi menyesuaikan kondisi pasien. Kalau dia sudah bersalin normal per vaginam 4 minggu setelah persalinan sampai 12 minggu itu diizinkan. Boleh melakukan satu satu gerakan full yoga itu jika kondisinya sudah stabil, sudah oke, sudah boleh lagi yoga. Biasanya 40 hari normalnya ya itu kembali masa nifasnya sudah selesai, ibunya boleh yoga. Tapi kalau ibu bersalinnya SC gimana Bu? Ya ekstra ya harus nunggu 6 sampai 8 minggu. Lebih dari 40 hari biasanya ya. Sampai 12 minggu, 1, 2, 3 bulan pasca persalinan kalau memang sudah oke, kondisi lukanya sudah kering, udah enggak ada keluhan, boleh silakan untuk yoga. Gerakannya sama enggak Bu? Sama. Cuma nanti tergantung kondisi pasien lagi. Dia ada misalkan ada penyakit penyerta atau enggak, kemudian masih ada keluhan atau enggak, kemudian lahirnya tadi persalinannya pakai per vaginam apa sesar, nah itu tadi waktu yang membedakan. Yang perlu kita perhatikan di sini yang pertama jika perdarahan meningkat dengan aktivitas yoga maka intensitas yoga harus diturunkan ya jangan langsung mulai full yoga satu sekuen kalau memang belum siap badannya. Jadi kita mulai dari asanas aja, berdiri, kemudian duduk, kemudian mungkin tidur, bisa dilakukan. Jika mengalami diastesis rekti, tadi ya, peregangan pada otot perut, nah kita harus konsultasi lagi dengan tenaga kesehatan. Dan hindari pose yang akan membuat keluhan semakin memburuk. Ya. Tentu nanti ke fasilitator ya yang memang dia paham apa sih gerakannya yang nggak boleh gimana sih. Kemudian dimulai dengan melakukan gerakan 15 menit sehari, jadi tetap ya pakai pemanasan dulu bertahap ya, nggak langsung satu sekuen dilakukan tapi bertahap. Pose yang dihindari nih kalau dia memang sesar ya, ibu pos SC. Pose yang meregangkan daerah insisi atau luka jahitan tadi. Semua pose back bending atau gerakan membalikkan tulang belakang. Jadi kayak gerakan kahyan ke belakang atau mungkin yang arah-arahnya nanti posturnya membalikkan tulang belakang gitu ya, kayak lebih ke belakang. Nah, itu dihindari dulu. Pose memontir ke dalam atau deep twisting. Nah,
kita puntir badannya ke kanan atau ke kiri. Pokoknya yang berkaitan dengan luka jahitan yang membuat itu akan berefek pada luka jahitan itu dihindari dulu. Pose memeras perut seperti crunch, nah itu yang dihindari ya. Jika ada pose yang dirasa tidak nyaman, sebaiknya stop, hindari dulu sampai memang tidak ada keluhan. Karena memang proses post SC ini memerlukan penyembuhan yang harus diamati ya. Kemudian ada inversi penuh juga. Full version harus dihindari selama masih mengeluarkan darah karena nanti terjadi resiko emboli. Jadi sabar ya Bu ya. Kondisi badan Ibu sendiri yang lebih memahami saya ini kondisinya seperti apa, butuhnya apa, nah itu tubuh kita sendiri yang nanti akan merespon. Kontraindikasi yang tidak boleh dilakukan adalah ibu pasca persalinan dengan komplikasi nifas, kemudian persalinan SC dengan riwayat reheating atau heating berulang ya. Kemudian ibu yang infeksi payudara. Nah, komplikasi nifas ada perdarahan, kemudian ibunya dengan demam, infeksi. Nah, itu. Kemudian infeksi payudara ya. Ibunya udah ada keluhan nih, nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Pasti akan berasa nyeri atau belum siap. Nah, jangan dipaksa untuk yoga ya Bu ya. Jadi kondisikan badannya senyaman mungkin. Kalau memang sudah siap, tidak ada keluhan, baru silahkan untuk yoga. Kalau untuk pemanasan saja, silahkan boleh. Tapi jangan memaksakan diri. Intinya jangan memaksakan diri. Hal yang perlu diperhatikan pada postnatal yoga, tadi ya, abdominal muscle atau otot perut. Cek dulu Bu, otot rectus abdominisnya tadi pada persalinannya. Caranya gimana tadi? Ibu lihat pada bagian pusar, kemudian saat tidur biasanya. Kalau kita pada posisi tidur, kemudian mau sit up bangun, nah itu kan posisi perutnya mengencang ya. Nah, lihat di bagian bawah pusar. Nah, kita lihat cek tekan ke bawah, pelan-pelan di tengah-tengah, dari bawah pusar turun ke bawah. Nah, dirasakan. Nanti Ibu bisa gerakkan tangannya ke kanan, ke kiri, dari bawah pusat ke bawah, di tengah-tengah. Ada enggak peregangan? Peregangan 1 jari, 2 jari, itu masih normal. Tapi kalau sampai 3 jari, wah itu berarti sudah banyak ya, sudah besar. Jadi harus ekstra lagi untuk gimana caranya supaya dia tetap rapat lagi, kembali ke normal. Nah, kemudian ada hormon relaksin di sini yang pastinya akan bekerja. Kemudian stabilitas panggul, balancing, keseimbangan, memperkuat otot dasar panggul, breathing, nafas, kemudian asesmen individu, persetujuan. Kemudian kesiapan individu. Jadi saat ditanya ibu sudah siap, itu tidak ada keluhan, jangan berbohong ya, jangan bohong pada diri sendiri, apalagi ke fasilitator juga karena nanti akan berefek ya. Nah, kuncinya ibu bisa berpikir, berkata, berbuat benar atau trikaya parisut. Nah, kemudian latihan fisik atau asana. Asanas ya, kita gerakan apa tadi, berdiri, kemudian duduk, berbaring, nah itu ada asanasnya. Ada latihan nafas juga atau pranayama, ada nafas dada, perut, ya belly breathing. Nah, kemudian sitali, sipari. Nah, udah belajar ya kemarin waktu yoga nifas, yoga hamil ya. Di sini kita akan ulang lagi. Istirahat atau relaksasi, meditasi, pola makan yang benar. Jadi kuncinya ada di dalam diri kita sendiri ya. Harus pola makannya yang benar. Next, ada postnatal yoga. Postnatal yoga di sini sebenarnya tidak ada peraturan atau urutan yang baku dalam berlatih yoga. Ya. Sekuen atau urutan bisa digunakan untuk membantu agar latihan lebih mengalir, mempersiapkan tubuh, hati, pikirannya bertahap. Jadi kita bikin sekuennya itu supaya ibu lebih mudah lagi untuk belajar gimana caranya mempersiapkan tubuh, hati, dan pikirannya secara bertahap. Nah, dalam yoga itu diingat-ingat ada 5 tahapan, centering, pranayama, warming up, asanas, kemudian relaksasi, dan afirmasi. 5 tahapan di situ harus keluar atau saat melakukan yoga harapannya bisa dilakukan sehingga menjadi satu sekuen yoga. Ya. Pertama tadi dimulai dari centering. Centering atau memusatkan perhatian. Kenapa kok penting? Nah,
Karena di situ kita harus fokus dulu, fokus bahwa kita akan memulai latihan, terlebih pada saat postnatal ya. Bulan awal setelah melahirkan paling berat bagi seorang ibu ya, tadi fisik, mental semuanya digembleng saat awal bersalin ya. Nah, di sini perlu sekali berlatih juga, bisa mengalihkan diri, menenangkan pikiran, memusatkan perhatian, fokus, dan ada kata-kata positif, afirmasi positif, itu semangat, tenang, percaya diri, dan nyaman. Itu yang meningkatkan hormon dari relaksin, oksitosin, semuanya meningkat. Harapannya nanti bondingnya lebih baik lagi. Itu tadi. Selanjutnya ada pranayama atau pernafasan. Di sini latihan nafas ya, dimulai setelah melahirkan. Mulai dari yang ringan dulu. Nafas, tarik nafas, buang nafas, inhale, exhale ya. Nadi sodana boleh, nafas dada atau nafas perut, silakan. Mengenalkan kembali pernafasan perut dan nafas dada. Kemudian ada ujjayi, viloma, samastiti, nadi sodana, banyak sekali jenisnya ya. Boleh, salah satu boleh dilakukan. Nah, ini untuk nafas ada ujjayi, viloma, ya. Kemudian samastiti, nadi sodana, ya, di mana kita bergantian antara lubang hidung kanan dengan lubang hidung kiri. Dan nanti kita akan belajar di saat demo. Atau mungkin teman-teman juga sudah pernah mendapatkan materi di yoga hamil, jadi kita mengulang lagi di sini ya. Sama, semua sama. Pemanasannya atau warming up, nah di sini kepala, kemudian leher, bahu, tangan, kaki, semuanya dilakukan pemanasan dulu. Biar apa? Menghindari cedera, mengurangi cedera. Menghindari ya, kalau mengurangi ya, harapannya tidak ada cedera saat melakukan yoga ya, biar kita lebih siap lagi ya. Boleh silakan, ini gambar di sini ada Surya Namaskar, ini juga bisa dilakukan sendiri ya Bu di rumah. Berdiri, tangan ke atas, pelan-pelan turunkan tangannya, sentuh lututnya gitu. Nah, di latihan asanas postnatal itu tadi ada 5 bagian ya kelompoknya. Kemudian itu bisa membantu dalam menyusun sekuen yoga tadi ya, warming up, kemudian ada pranayama, centering gitu ya, sampai di kemudian asanas, kemudian terakhir adalah relaksasinya. Kembali silahkan sesuaikan dengan kondisi ibu ya. Jarak persaingan usia ibu, gangguan kehamilan, komplikasi, penyakit penyerta, waktu berlatih, dan kondisi ibu saat berlatih itu sangat menentukan yoga yang akan dilakukan. Ini adalah beberapa gerakan yang bisa dilakukan ibu di rumah ya, teman-teman di sini. Restoratif ya, gimana sih caranya? Ini hanya sebagai contoh aja ya. Boleh silahkan happy baby, ini yang paling favorit ya. Jadi ibunya silahkan tidur, kemudian angkat kakinya, pegang telapak kaki, goyangkan kanan kiri seperti itu contohnya. Ada lagi Supta Baddha Virasana seperti ini, angkat kakinya ke atas, child pose, Viparita Karani, jadi banyak sekali gerakannya restoratif. Kemudian yang kedua ada peregangan. Nah, kita meregangkan setelah warming up tadi ya, otot yang lelah atau kekakuan, memberikan rasa sakit dan ketidaknyamanan. Ya, memang kadang ada nyaman dulu atau yang pertama kali juga pas kok gini ya, kok gerakannya begini ya, kok agak nggak nyaman ya. Yang penting ibu tidak merasakan sakit ya. Kalau memang ada rasa sakit mungkin kekakuan tadi ya, hormon relaksinya yang bekerja sehingga ada rasa sakit karena hormonnya bekerja, biasanya karena ototnya kaku gitu ya. Tadi harapannya di sini ibu lebih rileks lagi ya, jangan mudah marah dan jangan nanti ibu capek ya, capek terus menerus, itu yang harus dihindari.
Peregangan atau stretching ini baik sekali dilakukan untuk mengatasi otot yang lelah, sehingga ibunya akan lebih rileks lagi. Contohnya apa? Kalau kita gendong, nyusuin, kadang capek ya Bu ya. Capek ya teman-teman, gendong, terus si adiknya rewel. Itu bisa yoga peregangan di sini. Ini contohnya cobra pose, jadi bisa dilakukan di rumah untuk peregangan ototnya. Kemudian ada stabilisasi. Nah, contohnya gerakannya seperti ini. Utkatasana, ingat ya teman-teman. Utkatasana, angkat tangannya ke atas, tapi jangan lupa lutut di sini harus ditekuk. Jadi jangan berdiri lempeng aja, tapi tekuk lututnya. Kemudian tangan angkat ke atas. Atau uttanasana, turunkan pelan-pelan, punggung lurus, kemudian lututnya lurus. Nah, ini menstabilkan dan melatih kembali kekuatan tubuh, terutama area panggul dan kaki. Ini bisa dilakukan di rumah ya. Jadi fokus pada diri sendiri dan scanning tubuh Anda, bandingkan keseimbangan bagian kanan dan kiri tubuh Anda. Jadi kanan kiri harus seimbang. Kalau enggak nanti bisa jatuh ya. Selanjutnya twisting, ini contoh gerakan ya Viparita seperti ini, dan medias grasana boleh dilakukan. Nah ini biasanya kalau kita capek ya gerakan ini ya bisa dilakukan. Twisting, nah ini yang dihindari untuk ibu pos SC kalau lukanya masih basah. Ya. Jangan lupa pemanasan dulu ya Bu, jangan tiba-tiba langsung di twisting gitu, tapi pakai pemanasan kepala dulu, tangan, punggung, boleh. Kemudian flow. Nah, flow di sini adalah gerakan mengalir satu sekuen ya, untuk meningkatkan stamina bakar kalori. Nah, biarkan ibu mengenali dirinya sendiri dalam setiap gerakan, membiasakan dirinya ya, mengikuti alurnya. Gerakannya seperti apa sih? Nah, ini ada contoh gerakan sun salutation A, kemudian sun salutation B sebelah kanan. Nah, ada lagi moon salute, dancing warrior, jadi banyak sekali untuk satu flow atau satu sekuen. Satu sekuen gerakan. Boleh dipilih sesuai keinginan ibu, tetapi juga kita mengingat waktu. Kalau waktunya pagi atau sore pakai apa, sun salute pakai yang mana, moon salute pakai yang sore gitu ya. Kemudian savasana. Nah ini relaksasi, posisi relaksasi kalau untuk savasana, tidur terlentang. Tinggal variasinya di mana, kaki, tangan, boleh silahkan ya. Kemudian tambahin diberikan hipno, biasanya kita memberikan kalimat positif, kemudian semangat. Nah, itu yang bisa kita berikan di sini ya, sehingga pada posisi ini, relaksasi di sini, semua diam, tidak bergerak, tujuannya adalah agar kita mendengar ya. Gunakan sugesti positif untuk menuntut ibu masuk ke fase istirahat yang lebih dalam dan rileks. Berikan waktu agar kembali lagi dengan suasana yang lebih semangat lagi. Nanti setelah yoga ini Bu, posisi seperti ini, ibu akan lebih semangat, lebih sehat, seperti itu biasanya kita berikan. Nah itu untuk latihan, jadi silahkan berlatih untuk yoga satu sekuen ya. Tahapannya ada centering, pranayama, warming up, asana, relaksasi, dan afirmasi. Boleh silakan ya. Durasinya yang 30 sampai 60 menit. Jadi boleh divariasi. Contohnya apa Bu? Silakan tadi ada sun salute, moon salute, sun salute, session A, B tadi sebagai contoh ya. Contoh satu sekuen gerakan yoga. Nah, kalau full, nah ada centering, pranayama, warming up, asanasnya pakai yang apa? Boleh. Mau yang berdiri, mau yang duduk, mau yang tidur. Nah, yang penting satu pose itu ada satu gerakan. Misalkan berdiri satu, kemudian berlutut satu, kemudian duduk satu, kemudian tidur satu. Nah, semuanya ada. Gitu. Kemudian terakhir ada relaksasi dan afirmasi. Begitu. Cukup materi saya untuk hari ini.
Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.